Satu orang sendirian bertarung dengan kelompok yang membantai sukunya, melawan kekuatan yang selama ini tak terkalahkan demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Sejauh apa orang ini bisa bertahan? Beberapa pria dari suku pedalaman sedang menangkap seekor babi hutan besar. Satu orang bernama Pau Pau membagi jeroan babi hutan itu pada teman-temannya. Mereka tertawa senang karena dapat buruan besar buat makan siang. Tiba-tiba, Pau Pau merasakan sesuatu. Dia berdiri dan melihat ke arah pepohonan rimbun. Dengan suara keras, dia berteriak ke arah pepohonan. Tak berapa lama, muncul beberapa orang. Ketegangan langsung terasa. Rombongan Pau Pau bersiap dengan senjata masing-masing. Satu pria yang lebih tua melangkah maju. Dia memperkenalkan diri dengan nama Baba. Dan tempat mereka berada adalah tempat mereka biasa berburu, alias wilayah dari suku mereka. Pemimpin kelompok asing itu, kita panggil saja Kotes, menyerahkan beberapa ekor ikan besar sebagai tanda damai. Pau Pau membalas dengan memberikan sepotong daging babi hutan tangkapan mereka. Lalu Kotes bilang, dia dan rombongannya cuma mau lewat saja. Baba bilang, kalau rombongan Kotes akan aman untuk lewat wilayahnya. Lalu muncul lebih banyak orang dari balik pepohonan. Pria, wanita, anak-anak, tua, muda. Seperti seisi desa yang dibawa sama Kotes itu. Pau Pau menyadari sesuatu. Kalau hampir semua orang di rombongan itu sedang terluka. Kotes melangkah paling belakang, lalu memberitahu kalau desa mereka dirampas dan sekarang sedang mencari tempat baru. Pau Pau ingin mengejar rombongan Kotes, tapi ayahnya menyuruh mereka semua buat kembali ke desa. Tak berapa lama mereka sampai di desa. Pau Pau disambut sama istrinya yang cantik. Kita panggil saja Merak, dan putra sulungnya Kuku. Tahu-tahu terdengar keributan di sebuah tenda. Ternyata salah satu teman Pau Pau, yaitu Bobo, berteriak-teriak kepanasan. Rupanya dia salah memakai ramuan tanaman yang dikira obat kuat, malah bikin perkututnya panas kayak kena balsem. Malam pun menjelang, semua penduduk desa duduk mengelilingi api unggun, mendengarkan kisah kuno dari sesepuh desa. Pagi harinya, saat semua masih terlelap, ada serombongan orang dari suku lain mengendap-endap. Pau Pau yang pertama menyadari ada yang tidak beres. Dia segera membangunkan Merak dan Kuku. Benar saja, tiba-tiba desa diserang secara mendadak. Puluhan orang dengan panah dan tombak menghajar para penduduk desa yang tidak siap. Pau Pau langsung menyuruh istrinya sedang hamil itu buat turun ke sumur kering bersama anak sulungnya. Sedangkan situasi di desa sudah kacau sekali. Tenda-tenda dibakar, para pria dan wanita dihajar dan diikat kaki serta tangannya. Tahu-tahu satu orang penyerang melihat Pau Pau sedang menurunkan tali di sumur. Tak ada pilihan. Pau Pau melepas tali dan langsung menghajar satu orang itu sampai mampus. Karena kalau sampai ketahuan, istri dan anaknya tidak akan selamat. Pau Pau lalu berlari ke desa untuk membantu yang lain. Tapi kondisi sudah lebih kacau lagi. Rombongan penyerang unggul dalam jumlah. Bobo yang melawan dengan sengit juga tertangkap. Ayah Pau Pau juga bisa dikalahkan. Pau Pau sendiri hampir menghabisi satu orang lagi. Tapi segera ditangkap sama pemimpin rombongan itu, yang kita namai saja Badak. Lalu Pau Pau dipaksa menyaksikan eksekusi ayahnya langsung di depan matanya sendiri. Di sisi lain, Bobo harus menyaksikan istrinya disiksa sama rombongan keji tersebut. Pau Pau dan warga desanya diikat di bambu panjang dan digiring pergi, meninggalkan desa yang berisi jenazah tergeletak di mana-mana
dan cuma anak-anak yang dibiarkan tetap hidup. Sementara itu, Merak dan Kuku cuma bisa menunggu kedatangan Pawpaw untuk menarik mereka keluar dari sumur tersebut. Setelah perjalanan seharian penuh, melewati sungai deras dan hutan lebat, rombongan Pawpaw itu sampai di sebuah kota yang lebih besar. Penduduknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk di desanya Pawpaw. Para wanita yang ditangkap dijual sebagai budak, ditukar dengan bahan pangan atau barang lain yang dianggap berharga. Sedangkan para pria, badannya dicat biru dan dibawa ke sebuah tempat. Mereka melewati kerumunan orang yang tampak berteriak ke arah sebuah bangunan tinggi. Mengerikannya, sepanjang jalan ada tombak-tombak besar yang dihiasi kelapa-kelapa manusia. Pawpaw dan tahanan lain dibawa ke atas bangunan tinggi tersebut, di mana sudah ada beberapa orang memakai topeng besar menunggu. Juga satu keluarga yang sepertinya penguasa wilayah tersebut. Tak disangka para tahanan itu akan dijadikan korban persembahan untuk dewa. Orang pertama ditarik ke altar kecil dan langsung diambil jantungnya dengan paksa. Dilanjut dengan leher yang ditebang tanpa ampun. Pawpaw dan yang lainnya jelas langsung panik. Tapi apa daya, melawan tak bisa, apalagi buat lari. Satu orang kembali jadi korban pembantaian keji itu. Dan sampai ke giliran Pawpaw. Saat bilah pisau hampir menghujam dadanya, tiba-tiba langit jadi gelap karena gerhana matahari. Semua penduduk jadi panik dan ketakutan, mengira itu adalah sebuah kemarahan dari dewa. Sang dukun berteriak menenangkan dan belagak bisa berkomunikasi dengan langit. Lalu gerhana selesai dan matahari pun terlihat lagi. Untungnya hal itu dianggap kalau para dewa sudah puas dengan persembahan hari itu. Pawpaw selamat dari altar pembantaian. Tapi bukan nyawanya diampuni. Dia dan para tahanan lain dibawa ke sebuah lapangan. Di situ, ikatan di tangan para tahanan dilepas dan mereka disuruh lari dengan janji kalau bisa mencapai ladang jagung di sisi lain lapangan, mereka diperbolehkan pergi. Bobo dan satu orang lain dapat giliran pertama. Tapi saat keduanya berusaha mencapai sisi lain lapangan, si Badak dan anak buahnya melemparkan tombak dan anak panah juga batu. Satu orang yang berlari terkena lemparan batu tepat di kepalanya. Sedangkan Bobo terkena lemparan tombak menembus perut. Dua orang pertama tergeletak di tanah menahan rasa sakit. Lalu ada satu orang yang berjaga di sisi lapangan datang untuk menghajar korban yang masih hidup. Memang dari awal mereka tidak berniat melepas para tahanan hidup-hidup. Giliran kedua langsung Pawpaw dan Kotes yang ternyata juga tertangkap. Pawpaw dan Kotes berlarian zigzag agar tidak mudah ditarget. Tapi tetap saja satu anak panah menghadiri hidup Kotes. Sedangkan Pawpaw terkena panah yang ditembakkan oleh Badak di bagian perut. Pawpaw hampir dihabisi sama si penjaga lapangan. Beruntung, Bobo yang sekarat masih sempat membantu. Pawpaw memakai anak panah yang menancap di perutnya untuk menghabisi si penjaga itu. Sambil menahan sakit, Pawpaw berlari ke arah ladang jagung. Sedangkan Badak berlari dengan panik. Ternyata penjaga itu adalah putranya sendiri. Kemarahan meluap dalam diri Badak. Dia memimpin beberapa orang buat mengejar Pawpaw. Dengan tekad bertahan hidup, Pawpaw terus berlari, melewati kuburan massal dan masuk ke dalam hutan. Pawpaw sempat bisa mengecoh para pengejarnya dengan sembunyi di atas pohon. Badak dan rombongannya kebingungan karena kehilangan jejak. Tapi dia segera sadar saat ada bekas darah di pundak salah satu anak buahnya. Mereka pun tahu kalau buruan mereka sembunyi di atas pohon.
Di saat bersamaan, Popo malah mendapati ada bayi jaguar di pohon yang sama. Dan tiba-tiba dari belakangnya terdengar raungan jaguar dewasa. Rombongan badak sudah kembali ke jalur semula. Mereka menyadari ada sesuatu yang berlari ke arah mereka. Ternyata itu Popo. Langsung saja rombongan itu mengejar tanpa tahu kalau buruan mereka sedang lari menyelamatkan diri dari kejaran seekor macan hitam. Alih-alih berhasil menangkap, salah satu anak buah badak malah jadi santapan macan hitam saat hampir berhasil mengejar Popo. Beberapa orang mengingatkan badak kalau membunuh jaguar adalah pertanda buruk karena hewan itu dianggap peliharaan dewa. Tapi badak langsung menghabisi anak buahnya itu. Kemarahan sudah memenuhi hati. Dia tidak lagi bisa berpikir tenang. Popo masih terus berlari dengan perut yang terasa sakit. Meski kelelahan dan hari sudah malam, Popo tidak berhenti berlari. Pagi pun menjelang. Popo masih bertahan hidup, sedangkan rombongan badaklah yang menghadapi kemalangan lagi. Satu anak buah badak terkena gigitan ular berbisa dan langsung sekarat. Tapi tak berapa lama, badak dan rombongan berhasil memperpendek jarak dengan Popo. Mereka langsung menghujani buruannya dengan panah. Beruntung tidak ada satupun yang kena. Popo terus berlari dan terhenti di ujung hutan yang ternyata sebuah air terjun besar. Popo terpojok. Kalau masuk lagi ke hutan sudah pasti tertangkap. Dia pun nekat loncat ke air terjun meski risikonya sama-sama berbahaya. Tapi nasibnya masih baik. Dia selamat dan berenang ke tepian tanpa terluka. Dari bawah, Popo menatap para pengejarnya dengan marah. Dia bilang kalau hutan itu adalah wilayahnya sejak zaman kakek buyutnya. Dia memperingatkan badak, jangan macam-macam di tempat itu. Tak disangka, badak dan anak buahnya meloncat ke air terjun sama kayak Popo tadi. Satu orang tidak selamat karena membentur batu di dasar sungai. Tapi badak dan beberapa lainnya berhasil ke tepian. Popo kembali harus melarikan diri ke dalam hutan. Hampir saja dia ditelan lumpur hidup. Beruntung, Popo kembali bisa selamat dari maut. Tapi gara-gara itu, dia sadar tidak bisa terus lari. Dia harus melawan. Rombongan badak berhenti melihat Popo berdiri di tengah jalan. Di tangannya ada sesuatu yang dibungkus daun besar. Ternyata itu sarang lebah yang langsung dilempar ke arah rombongan badak. Popo lari menjauh, bukan buat kabur. Kali ini dia menyiapkan duri yang sudah dilumuri racun katak. Dia lalu sembunyi di balik semak-semak. Dan saat rombongan badak melintas, Popo mengincar orang yang paling belakang, menembakkan duri beracun pakai tulup dari bambu kecil. Orang itu langsung oleng dan tumbang ke tanah. Popo mendatangi korbannya itu, berniat merebut pisau atau senjata lain. Tapi dia malah ketahuan sama orang lainnya. Berhubung cuma satu orang, Popo pun maju, menantang untuk adu mekanik. Popo berhasil menang. Dia pun menyaksikan lawannya sekarat, lalu ngasih pukulan terakhir pada orang yang kemarin sudah mengeksekusi ayahnya. Tiba-tiba turun hujan deras. Popo segera berlari panik, mengingat merak dan kuku yang terancam keselamatannya di dalam sumur. Benar saja, dasar sumur yang sebelumnya kering, sekarang mulai tergenang air hujan. Popo sampai ke lokasi merak berada. Air baru menggenang setinggi pinggang. Tapi sayangnya, badak dan anak buahnya juga sudah sampai. Terpaksa, Popo kembali lari dulu dan cari cara buat mengalahkan para pengejarnya itu. Badak yang berlari paling depan
berhasil menancapkan satu panahnya ke dada Popo. Untungnya tidak dalam, karena kecepatan anak panahnya terhalang hama hujan. Badak maju dan berniat menghabisi Popo dengan pisau, tapi dia tidak sadar. Area itu dipenuhi jebakan. Badak pun tertancap paku besar dan menghembuskan napas terakhirnya. Tapi belum selesai, masih ada dua lagi yang mengejar Popo. Di sisi lain, Merak merasa perutnya sakit karena bayi di kandungannya sudah mau lahir. Sambil menggendong kuku di pundaknya, Merak pun berusaha sekuat tenaga melahirkan anak keduanya. Alam memberi jalan dalam kesulitan apapun. Genangan air hujan membantu mengurangi rasa sakit, dan bayi Merak lahir dengan selamat. Di sisi lain, Popo sampai di pantai dengan dua pengejarnya di belakang. Bukannya bertarung, mereka bertiga malah diam terpaku, karena di lepas pantai ada beberapa kapal besar berlabuh, dan beberapa perahu kecil mendekat ke pantai, berisi orang-orang asing yang tidak pernah terlihat di pulau tersebut. Popo masih terdiam bingung, sedangkan dua anak buah badak justru maju, hendak menghalau orang-orang asing itu. Tahu ada yang lebih penting, Popo memilih buat kembali ke desa. Dengan panik, Popo melongok ke arah sumur. Tampak kelegaan saat melihat istri dan dua anaknya selamat. Popo membawa keluarganya pergi, mencari tempat baru untuk melanjutkan hidup. Meski dia sadar, di pantai mungkin saja sudah hadir masalah baru. Dan tamat. Terima kasih sudah nonton videonya. Kalau suka, boleh kasih like dan komen ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.